Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syamsul Hadi selaku dosen pengampu materi perkuliahan pendidikan dasar serta rekan-rekan S2 pendidikan dasar angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya Wildan Ahsana akan mempresentasikan makalah yang berjudul Learning Organization dan Teori Transformasi Organisasi Pendidikan Dasar. Untuk itu, kepada rekan-rekan, jika nanti ada kekurangan, jika nanti ada sebuah perbaikan untuk saya, kami harapkan nantinya. Baik, akan kita lanjutkan. Pembahasan pada materi hari ini adalah mengetahui apa itu learning organization dan untuk mengetahui apa itu teori transformasi pendidikan dasar. Rujukannya adalah yang telah disampaikan oleh Pak Syamsul di awal perkuliahan, yaitu milik School That Learning, judulnya oleh Tersenge dan kawan-kawannya. 1990, kemudian diperbarui di 2012. Kemudian oleh Hadi 2016, Transforming Engineering Education Institution to be Learning Organization. Dan jurnal-jurnal oleh kawan-kawan kemarin. Dan ini sebagian yang saya sampaikan oleh Wiono, strategi penerapan organizational learning untuk membentuk guru pembelajar di sekolah. Serta Syahrobi, The Role Organization of Learning and Agility Change Management State Enterprise. Baik, berikutnya pembahasan makalah kami, yaitu ada 3: pengertian learning organization, teori-teori transformasi organisasi pendidikan dasar, serta transformasi organisasi pendidikan menjadi learning organization. Pengertian learning organization dicuplik dari buku Peter Senge 2012. Organisasi belajar adalah organization where people continually expand their capacity to create the result they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are mature, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the world together. Jadi, organisasi belajar adalah organisasi di mana para anggotanya secara terus-menerus memperluas kemampuan mereka untuk mendapatkan hasil yang sesungguhnya mereka harapkan. Jadi, sebagai pola-pola berpikir mereka terus dikembangkan, meluas, di mana tempat itu untuk mencurahkan aspirasi secara bebas. Anggotanya belajar untuk berkemampuan menyeluruh. Menurut Senge ini menempatkan organisasi sebagai suatu wadah, suatu tempat atau suatu tempat untuk terjadinya proses belajar yang terus berkelanjutan. Tujuan
organisasi belajar, menurut saya ada 5 dimensi pilar fifth discipline. Yang pertama, personal mastery. Personal mastery. Belajar untuk memperluas kapasitas personal dalam diri untuk mencapai hasil kerja yang paling diinginkan dan menciptakan lingkungan organisasi yang menumbuhkan seluruh anggotanya untuk mengembangkan diri. Sehingga perlu individu yang dapat melihat secara objektif, mengklarifikasikan suatu berarti bagi kehidupannya, dan mengembangkan kesadaran dirinya dan memfokuskan energi. Mental models yang kedua, yaitu proses memandang dunia sekitar dan bertindak atas asumsi apa yang dilihat. Mental model juga bercermin sinambung memperjelas dan meningkatkan gambaran diri kita tentang dunia luar dan melihat bagaimana mereka untuk membentuk keputusan dan tindakan kita. Yang berikutnya, share vision. Membangun rasa komitmen dalam suatu kelompok dengan mengembangkan gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan, prinsip dan praktek yang menuntun cara kita mencapai tujuan masa depan bersama. Bila visi asli bertentangan dengan visi anggota, visi individu harus diterjemahkan dalam visi bersama yang berupa prinsip-prinsip dan panduan pelaksanaan. Mereka saling berbagi dan menjadi komitmen sejati di dalam keikutsertaannya dalam anggotanya. Yang keempat, team learning, yaitu mentransformasikan pembicaraan dan keahlian berpikir sehingga suatu kelompok dapat secara sah, secara ikhlas untuk mengembangkan otak dan kemampuan yang lebih besar dibanding ketika mereka bekerja sendiri. Semakin mereka berkelompok, semakin pikiran dan wawasannya akan semakin berkembang. Berpikir satu orang akan lebih baik berpikir bersama-sama. Pola pikirnya terbuka sehingga mereka bisa untuk menerima masukan dari kelompok atau teman-teman yang lain. Maka Peter Senge menggiring kembali ke organisasi, yaitu value, dengan mengangkat nilai-nilai akademik. Jadi, mental model seseorang yang belum mencapai dialog akan sampai pada tahap diskusi saja. Pembelajaran tim merupakan dasar pembelajaran unit untuk organisasi modern. Bila tim belajar, maka organisasi akan belajar. Salah satu keberhasilan belajar adalah disiplin. Melalui disiplin akan terbentuk keterampilan dan kompensasi tertentu. Disiplin harus dilakukan sepanjang hidup. Itu tadi team learning. Berikutnya adalah system thinking, yaitu cara pandang. Cara berbahasa untuk menggambarkan dan memahami kekuatan dan hubungan yang menentukan perilaku dalam suatu sistem. Kesuksesan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi itu sendiri untuk melakukan pekerjaan yang terus bersinergis satu sama lain. Jika semua anggota tim saling memahami pekerjaan tim yang lain, akan berdampak kinerja pada tim-tim yang lainnya juga. Berpikir sistem ini membutuhkan berbagai visi, model mental, belajar tim, dan keahlian pribadi. Nah, ini sintaksnya dari disiplin organisasi belajar.
Model mental memfokuskan keterbukaan melalui penggalian kelemahan sekarang untuk melihat masa depan, terus berevaluasi diri, dan dikembangkan kekurangannya menjadi sebuah kebaikan untuk kedepannya. Faktor disiplin yang kelima inilah membantu kita untuk melihat bagaimana mengubah sistem secara lebih efektif dan untuk mengambil tindakan yang lebih sesuai dengan pembelajaran. Disiplin kelima ini adalah jantung. Disiplin kelima ini adalah jantung dari buku Fifth Discipline, The Fifth Discipline. Sehingga disiplin ini tidak dapat dipisahkan. Hal itulah mengapa Peter Senge memberikan judul The Fifth Discipline pada bukunya. Jadi, menurut Senge, untuk mencapai organisasi belajar harus memiliki kemampuan 5 ini. Menurut saya, atau menurut kami, organisasi belajar merupakan salah satu ciri organisasi abad 21 pada saat ini. Karena organisasi demikian mampu menjawab tantangan yang dihadapi sekaligus menjamin terciptanya kehidupan dan kelangsungan organisasi. Mereka memiliki keunggulan inovasi layanan maupun produk. Sesuai seperti saat ini, kita semua mengalami masa pandemi, semua harus terus berkembang dalam bentuk layanan ataupun produk sehingga dapat menjangkau semua aspek lini di dalam kehidupan, terutama kita selaku para pendidik. Jadi semua tingkatan organisasi memiliki kapasitas yang sendiri-sendiri untuk terus mengembangkan pembelajaran. Fungsi dari learning organization. Fungsi ini penting untuk membangun agar mampu menghadapi tantangan perubahan dalam skala aspek lingkungan kehidupan dan untuk penyesuaian diri yang terus mencapai kinerja yang tinggi dan memenangkan persaingan. Jadi saya mengambil fungsi organisasi belajar yang pertama mempertahankan tingkat inovasi dan tetap kompetitif, terus berinovasi dan saling untuk berkreasi sehingga terjadi persaingan yang sehat, saling membangun dan untuk terus kebaikan bersama-sama tim. Yang kedua, menjadi lebih baik ditempatkan untuk merespon tekanan eksternal. Jika tim kita di dalam semakin kuat, maka tekanan dari luar juga akan dapat kita redam bersama-sama bersama tim. Yang ketiga, memiliki pengetahuan ke sumber daya yang lebih baik, baik lingkungan kebutuhan pelanggan. Jadi untuk semua aspek customer, bagi kita adalah siswa ataupun para peserta didik, semua juga berhak untuk mengetahui sumber daya kita yang kita tuangkan dalam produk kita dan untuk mereka belajar semakin nyaman. Yang keempat, meningkatkan kualitas output di semua tingkatan. Semua bersama-sama bekerja kolektif untuk meningkatkan kualitas mereka sehingga untuk disampaikan keluar menjadi lebih baik. Kemudian meningkatkan citra perusahaan dengan menjadi lebih banyak orang berorientasi. Wah, sekolahnya bagus. Wah, sekolahnya baik. Wah, itu tokonya bagus. Semua akan melihat seperti itu sehingga mereka berorientasi kepada kita yang semakin berkembang. Yang keenam, meningkatkan kecepatan perubahan dalam organisasi. Adalah kendala apa, ada kekurangan apa, mereka cepat dan tanggap, serta mereka juga tepat untuk menyelesaikan masalah. Yang ketujuh adalah kemampuan untuk adaptasi dan antisipasi.
ada perubahan apa, ada yang dijadwalkan apa, tetapi berubah, mereka juga cepat untuk beradaptasi dan mengantisipasi mana yang lebih baik untuk diselesaikan problem solvingnya. Produknya juga lebih tinggi, finansialnya insya Allah juga akan mengikuti dari pekerjaannya. Dan pembelajarannya lebih cepat serta lebih baik, apalagi masa-masa seperti ini. Berikutnya, pada poin kedua, yaitu teori-teori transformasi organisasi pendidikan dasar. Apa itu? Ada 3 poin yang kita bahas pada poin kedua, yaitu konsep dasar transformasi organisasi, kemudian teori transformasi organisasi pendidikan dasar, dan kemudian transformasi organisasi pendidikan menjadi learning organization. Konsep dasarnya dari transformasi organisasi adalah perubahan konsep nilai pada organisasi dalam menyusun strategi organisasi menghadapi perubahan dalam tantangan dari lingkungannya. Jadi perubahan konsep nilai pada organisasi dalam menyusun strategi menghadapi perubahan dan tantangan lingkungannya. Dengan transformasi organisasi sehingga dapat menyusun strategi yang lebih proaktif dalam menghadapi perubahan dan mengurangi perilaku reaktif. Demikian, organisasi dihadapkan mampu untuk meramal perubahan dan tuntutan tersebut terjadi, sehingga dapat lebih cepat mempersiapkan struktur, sistem, proses, dan pengembangan SDM. Menurut Akela, dalam makalah kami, elemen-elemen dalam transformasi organisasi adalah analisa risiko, strategi, hubungan organisasi, tim komunikasi, ketahanan, pengembangan atau perbaikan berkelanjutan, tak lupa juga pendidikan dan pengembangan staf SDM kita semua. Jadi itulah konsep dasar transformasi organisasi, dan terus berubah dan berkembang untuk menghadapi tantangan. Teori transformasi organisasi pendidikan dasar. Kami mencuplik dari Guillard and Kelly tahun 1995, yaitu ada 4 dimensi. Mereka mengeksplorasi pendekatan dengan 4 kategori, 4 R, ada renew, reframe, revitalize, dan restructure. Reframing yaitu pengukuran, menentukan arah organisasi, mencakup manajemen kinerja di dalam suatu organisasi. Manajemen kinerja sebagai unsur penting dalam organisasi merupakan proses komunikasi yang harus berlangsung dan berkesinambungan dilakukan dalam komitmen dalam pimpinan karyawan dalam organisasi. Ini yang pertama, reframing, untuk menggambarkan menentukan arah. Kemudian restrukturisasi,
yaitu masing-masing unit harus secara berkesinambungan mengadaptasi tuntunan atau tuntutan yang dibebankan dan ditugaskan kepadanya. Setiap hari selalu ada perubahan bekerja, mereka harus terus beradaptasi. Apabila unit tersebut disejajarkan secara tepat di dalam itu tadi, Guillard menggambarkan orkestra. Jadi semakin baik mereka semua bekerja dalam tim, maka jika digabungkan seperti orkestra yang bernilai baik atau penciptaan value tadi, menghilangkan proses atau menghambat penciptaan atau nilai organisasi. Jadi penghambat-penghambat yang jelek-jelek akan terhambat. Yang ketiga, sistem revitalisasi organisasi melalui teknologi saat ini khususnya dapat menghubungkan berbagai unit sehingga dapat berintegrasi. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat arus. Di dalam organisasi belajar, teknologi merupakan unsur penting dalam mempercepat berkembangnya proses belajar individu, tim, ataupun organisasi keseluruhan. Nah, ini revitalis harus terus diperbaiki. Yang keempat adalah sistem pembaharuan, renewal system. Organisasi memerlukan tanggung jawab baik individu ataupun kelompok, bahkan keseluruhan satu organisasi. Dengan cara apa? Dengan cara selalu berintegritas dan memiliki komitmen dalam individu. Melalui strategi ini dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya manusianya yang independen, berpikirnya, dan bekerja secara interaktif. Diperbaharui terus sehingga nantinya akan memiliki tingkat kondusif dan terciptanya kerjasama tim untuk menumbuhkan suasana belajar kelompok, team learning, untuk menumbuhkan inovasi bagi organisasinya. Kemudian Peter Senge juga dalam bukunya prinsip-prinsip itu ada 5 berbagi visi yang tadi kita sampaikan di depan. Juga hampir sama dengan milik Guillard and Kelly. Terus berkembang untuk memajukan organisasinya. Berikutnya, yang poin kedua yaitu adalah transformasi organisasi pendidikan menjadi learning organization. Menurut Senge di bukunya bahwa keberhasilan suatu organisasi termasuk sekolah sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengembangkan institusinya menjadi organisasi pembelajar atau learning organization. Keberhasilan sekolah membangun organisasinya tentunya tidak terlepas dari peranan guru-gurunya. Oleh karena itu, sekolah perlu meningkatkan kemampuan guru-guru di sekolah menjadi guru pembelajar. Guru pembelajar merupakan guru yang selalu mencari informasi terbaru atau mengupdate baik pengetahuannya ataupun update dalam dirinya dan mengembangkan potensi-potensinya dalam dirinya dan kapasitasnya sebagai seorang guru yang profesional. Mungkin di Indonesia semakin dia bersertifikasi juga harus semakin dia meningkatkan kinerja dalam profesionalnya. Karena semuanya aspek terus harus secara berkesinambungan dan terus saling berhubungan sehingga kualitas stakeholdernya juga terus menerus
menjadi sekolah yang lebih unggul dan terdepan. Pengembangan kapasitas guru sebagai pembelajar dapat dilakukan melalui strategi penerapan pembelajaran organisasi. Jadi pembahasan kali ini yaitu strategi penerapan juga dapat kita sampaikan di pendidikan sekolah. Dalam pembelajaran ini diperlukan juga keterampilan-keterampilan, yaitu di dalam konsep tadi sudah kita bahas juga ada 5 disiplin ilmu, yaitu personal mastery, mental models, share vision, team learning, dan system thinking. Karena acuan kita adalah Peter Senge, jadi 5 disiplin ini adalah sebagai awal gagasan learning organization atau organisasi pembelajar. Semakin di dalam pendidikan sekolahnya semakin bagus, maka lingkungan sekolah juga mengikuti terus untuk berkembang. Jadi pada makalah kami, kesimpulannya adalah menjawab dari tujuan pembuatan makalah kami, yaitu apa itu learning organization dan apa itu teori transformasi pendidikan dasar. Organisasi belajar adalah organisasi di mana para anggotanya secara terus-menerus memperluas kemampuan untuk mendapatkan hasil yang sesungguhnya. Jadi semakin mereka bersama anggotanya, semakin individunya semakin baik, akan berdampak kepada kelompoknya, dan kelompoknya akan berdampak pada keseluruhan, dan hasilnya semakin baik pula mereka bersama-sama. Dan tujuan yang kedua atau kesimpulan kami menjawab tujuan kedua, organisasi sekolah sudah seharusnya melakukan transformasi secara bertahap dan berkelanjutan secara kreatif untuk mencari ide dan inovasi dengan cara menerapkan pembelajaran dalam organisasinya sehingga sekolah menjadi organisasi pembelajar. Jadi pendidikan dasar khususnya sekolah harus terus berkembang, harus terus melakukan inovasi. Secara pengalaman saya yang telah di sekolah dasar, alhamdulillah Kota Malang yang terus-menerus selalu ada kegiatan. Mereka terus berkelanjutan dan mencari ide karena banyak tuntutan. Sehingga mereka harus terus bekerja secara tim, menjadi organisasi pembelajar. Dengan demikian, sekolah akan terus melakukan inovasi dan pembelajaran akan terus berkembang. Terima kasih. Demikian adalah makalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 yang membahas learning organization dan transformasi pendidikan. Untuk itu, saya mewakili kelompok 2, khususnya kelas D, atas nama Wildan Ahsana. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Untuk itu, makalah kami ini jauh dari sempurna. Perbaikan dan diskusi nanti kami harapkan ke depannya. Terutama dari Pak Samsul, kami juga mohon maaf banyak sekali kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.